Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beras TV kembali mengudara. Kali ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pembacaan putusan dari sidang gugatan Kongres IKAT Makassar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kali ini di hadapan Beras TV ada tim penggugat beserta dengan jajarannya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh monggo silakan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul setelah kita mengikuti dan mencermati hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendengarkan putusan Pengadilan Jakarta Barat yang telah dibacakan Majelis Hakim pada siang hari ini. Oleh sebab itu, kami berkumpul pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal, terutama sudah hadir di sini pengacara hukum kami, Bapak Alfon beserta jajarannya. Kemudian di sini juga hadir Ibu Oti Harichandra Ubayani, kemudian Pak Hapendi Harahap dan Bang Firdonal, serta penggugat-penggugat untuk hal yang berkaitan dengan yang diputuskan di Pengadilan Jakarta Barat. Oleh sebab itu, kami mohon dan memberikan kesempatan kepada pengacara hukum dari kami untuk menyampaikan beberapa poin-poin hasil dari keputusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat. Kami persilahkan, Bang. Oke, terima kasih Mbak Rana. Terima kasih semuanya, dan kemudian juga teman-teman yang menyaksikan konferensi pers pada saat ini. Tadi jam 2 siang sampai jam 4 sore kita itu mendengarkan putusan dari Majelis Hakim untuk perkara nomor 694. Nah, di dalam proses itu kita mendengar dari pertimbangan-pertimbangan hakim. Meskipun demikian, kami pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang sudah secara teliti, secara gamblang dan komprehensif sehingga mendapatkan putusan yang kami nilai sangat adil dan sangat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, kemudian pertimbangan-pertimbangan itu pada akhirnya memunculkan putusan. Nah, pertama-tama itu terkait dengan adanya legal standing. Nah, di situ dinyatakan bahwa para penggugat ini memiliki legal standing. Itu merupakan suatu hal yang sangat prinsip, karena untuk mengajukan gugatan suatu legal standing itu memang harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, atas itu makanya Majelis Hakim memutuskan mengabulkan sebagian dari apa yang kita mintakan. Apa itu yang sebagian? Sebagian itu sebenarnya cuma satu sih sebenarnya, terkait dengan kerugian imaterial sebanyak 5 miliar. Itu saja sebenarnya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kenapa? Majelis Hakim menilai bahwa ukuran dan kemudian pembuktian terhadap 5 miliar itu tidak bisa kami buktikan. Meskipun demikian, sebenarnya hal-hal yang lain yang prinsipil itu sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Nah, selain daripada dikabulkan sebagian, kemudian dinyatakan memiliki legal standing, yang paling penting itu sebenarnya terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat itu dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, terutama dalam pendekatan ada tidak dilakukan unsur-unsur kepatutan di sana. Nah, oleh sebab itu makanya dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Nah, konsekuensi dari dinyatakan perbuatan hukum terutama terkait dengan apakah memang pada saat kongres
itu hak-hak dari para tergugat itu terpenuhi atau tidak, terutama untuk mendapatkan adanya suatu laporan pertanggungjawaban. Nah, ini terbukti bahwa meskipun ada penetapan, tetapi penetapan tersebut tidak berlandaskan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, pimpinan sidang itu tidak bertanya terlebih dahulu dan langsung menetapkan saja. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah di dalam proses pemilihan, terutama pemilihan ketua umum dan kemudian juga MKP, itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam anggaran dasar rumah tangga. Itu juga sudah tidak terpenuhi karena di sana sebagai prinsipal para peserta kongres itu tidak dimintakan persetujuannya. Nah, presidium langsung menetapkan secara sepihak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur dari suatu perjanjian atau prosedur hukum. Nah, sampai kepada penetapan-penetapan yang lainnya yang dinilai bahwa itu tidak sesuai dengan hukum. Dengan demikian, kongres yang dilakukan di Makassar itu batal demi hukum, begitu. Ya, putusannya. Nah, hasil dari keputusannya. Nah, kemudian konsekuensi pada itu sebenarnya karena penetapan-penetapan dan keputusan dari presidium tidak sesuai dengan hukum dan melawan hukum, tergugat 10 itu dinyatakan tidak sah, gitu kan. Dan tergugat 10 itu juga tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan IPAT sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Artinya sampai dengan adanya keputusan inkrah, yang bersangkutan tidak mulai melakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan mengatasnamakan dari PP IPAT.